Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurfadilah dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari bab 3, yaitu ada lingkungan internal, sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti. Baik, yang pertama ada pentingnya analisis internal. Penting bagi jenis pemikiran ini adalah untuk mengetahui bahwa perusahaan merupakan sekumpulan sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti yang heterogen, yang dapat digunakan dalam menciptakan posisi yang eksklusif. Pandangan ini menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki paling tidak sedikit sumber daya dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya, dan paling tidak dalam kombinasi yang berbeda. Lanjut, yang kedua ada tantangan analisis internal, yaitu untuk mengelola pengembangan dan penggunaan kompetensi inti. Manajer akan mengevaluasi secara teliti sumber daya dan kemampuan khusus untuk mengidentifikasi kompetensi inti perusahaan. Tugas ini menuntut semangat, rasa percaya diri, integritas, dan kemauan untuk membuat orang bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan. Berikut beberapa dari komponen analisis internal, yaitu ada sumber daya, kemampuan, kompetensi inti, keunggulan, dan daya saing. Selanjutnya ada sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti. Yang pertama ada sumber daya. Sumber daya telah didefinisikan secara berbeda oleh seorang penulis, yaitu segala sesuatu yang dapat dianggap sebagai suatu kekuatan atau kelemahan oleh suatu perusahaan. Yang lainnya menganggap sumber daya adalah sekumpulan dari faktor-faktor yang tersedia yang dikendalikan atau dimiliki oleh suatu perusahaan. Berikut beberapa sumber daya yang bersifat berwujud dan tidak berwujud. Yang pertama ada sumber daya berwujud atau tangible research, adalah aktiva yang dapat dilihat, disentuh, atau dihitung. Kedua ada sumber daya tak berwujud atau intangible research, yaitu meliputi hak properti intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Yang kedua ada kemampuan. Kemampuan mencerminkan kapasitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang terintegrasi untuk mencapai apa yang diharapkan. Seperti Walmart menyimpulkan bahwa pegawainya memainkan peran penting dalam memuaskan kebutuhan konsumen. CEO Walmart meyakinkan bahwa pemeliharaan terhadap karyawan yang selalu ingin berbuat baik lebih dari yang lalu secara konstan menantang mereka untuk mendengarkan dan belajar serta melaksanakan lebih dari yang mereka kerjakan sekarang adalah salah satu cara untuk pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan. Lanjut, yaitu ada kompetensi inti, yaitu sumber daya dan kemampuan merupakan dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk merumuskan dan menerapkan strategi. Tujuan penerapan strategi yang dapat menciptakan nilai adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dengan tujuan pencapaian daya saing strategis dan laba yang di atas rata-rata. Lanjut, ada kriteria keunggulan bersaing yang berkesinambungan, yaitu kemampuan yang bernilai, langka, tak dapat ditiru, dan tidak dapat digantikan merupakan sumber daya keunggulan bersaing yang berkesinambungan. 4 kriteria kemampuan perusahaan yang didefinisikan untuk sebagai kompetensi inti. Yang pertama ada kemampuan yang berharga, yang kedua ada kemampuan yang langka, yang ketiga ada kemampuan yang tak dapat ditiru dengan sempurna, dan yang keempat ada kemampuan yang tak dapat diganti. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.